Jadi Kadokawa itu katanya mau ngeband isekai. Bagus dong. Kenapa bagus? Enggak juga dong, kan mereka kontributor isekai terbesar. Kan gue gak suka Konosuba sama Re:Zero. Hanya karena kau nggak suka, yang lain kan belum tentu nggak suka. Itu Kan seleramu emang aneh. Itu gue yang ngusulin sebenarnya. Oh, kau emang dongo. Lengkapnya gimana? Nonton sampai habis dah pokoknya. Selamat datang di Berita Lain, Di mana kita memberitakan anime, games, manga, game, musik, dan yang lain. ya pokoknya berita tentang anime, game, Jepangan, geek buat nerd yang lainnya lah ya. Untuk berita pertama, kali ini kita akan ngasih tahu kalau Kadokawa itu katanya mau ngeband isekai. Kadokawa yang pernah ke streamnya Remon. Iya, Kadokawa. Bukan. Enggak. Jadi Kadokawa itu salah satu publisher manga, komik atau apapun itulah. Dan Jadi cukup besar di Jepang. Nah, jadi katanya Kadokawa itu emang mau ngeband genre isekai. Kenapa dia mau ngeband anime? Karena kurang Genre isekai. lebih katanya kurang lebih untuk mengurangi populasi pecundang yang ada di dunia. aku akan membelikan kaca terus aku taruh sini nanti ya. Benar ya, biar orang-orang stop menjadi pecundang. Ya, mungkin salah satunya itu. Cuma alasan utamanya itu biar penulis-penulis ini menjadi lebih kreatif. Iya, Soalnya kan anime gitu-gitu doang. bukan Anime cuma isekai anime ya. gitu-gitu Like doang. novel isekai kan gitu-gitu doang. Konteksnya di sini dia sebenarnya bukan ngeband isekai keseluruhan, tapi yang- mereka punya label nih, labelnya Yang namanya masuk di dia gitu ya, dia nggak mau isekai gitu. ya. Enggak juga, jadi gini konteksnya nih. Mereka punya label yang namanya Novel Zero, yang dimana itu novel yang ditujukan untuk orang-orang dewasa, yang dimana mereka berharap di situ nggak ada like novel isekai. Terus habis itu orang-orang akhirnya berpikir orang dewasa harus membaca ini juga gitu, kurang lebih kayak gitu. Itu tujuannya untuk mendorong kreativitas penulis gitu daripada isekai mulu, Tapi isekai kan mulu. emang bener. Ya emang bener sih. Gitu. Tapi lu gimana menurut lu? Kan lu suka banget sama animenya Re:Zero dan Konosuba. Aku sih nggak peduli ya, karena mereka kan udah publish. Oh. Kan yang ini beda label kali, beda label. Tapi lu lebih suka yang dewasa apa isekai? Aku lebih suka yang isekai lah. Oh ya. Tapi gimana menurut kalian? Kalian kecewa gak sama Kadokawa? Aku yakin mereka kayaknya beberapa agak munafik dan tidak, kita tidak kecewa ya. Masih ada studio yang lain gitu? Masih ada publisher lain kayak misalnya Kyoto Animation. Siapa tau Kyoto Kyoto gitu. Kyoto Animation dan inilah tukang publishingnya lah, lupa Iya, aku bikin namanya apa. anime isekai. Kayaknya enggak. Berita selanjutnya adalah ada drama nih, Cak. Drama apa tuh? Jadi drama yang dimana ada seorang artis atau tukang gambar Oh. dituduh menggunakan AI. Nah, jadi kalau kamu mau tahu, AI yang ada di WhatsApp. enggak, AI yang ada di Twitter. Enggak, pokoknya AI ini artificial intelligence. Artificial portal? Itu beda. Jadi intinya, kan di Twitter itu emang lagi rame ya, orang-orang pengen mencari tahu tentang siapa sih artis yang menggunakan AI gitu loh. Kan orang-orang anti Sebenarnya AI. niatnya bagus. Nggak tahu ya niatnya bagus atau enggak. Intinya orang-orang di Twitter ini belakangan lagi witch hunting atau mereka memang berburu orang yang menggunakan AI. Mana yang pakai AI Terutama sini untuk keluar gambar, lu iya. gitu. Iya, mereka nyari tahu ini menggunakan AI atau enggak, diserang sampai dia tutup akun. Tapi tuh lebay banget kalau sampai diserang-serang gitu. Apa sih orang yang suka nyerang-nyerang gitu, so asik banget. Ya aku nggak tahu lah ya. Emang kan masing-masing ada kampanyenya masing-masing. Kita tidak berpihak dimanapun di sini. Kita lebih ke arah tidak peduli. Nah, jadi ceritanya ada orang nih gambar karakter dari Kimetsu no Yaiba. Terus tiba-tiba ada yang komentarin, ini gambar AI gitu. Akhirnya artis yang tadi yang ngegambar itu tadi diserang. Gitu kan. Diserang dan tutup akun. Padahal dia tidak menggambar menggunakan AI, dia gambar beneran. Gimana sih risetnya? Itu makanya inilah orang-orang aneh ya. Padahal kita sudah sering ngomong berkali-kali. Jangan aneh. Satu, jangan aneh. Kedua, kalau mau membenci, bencilah dengan riset supaya bencinya lebih akurat. Gitu. Iya, sekarang ini udah membenci tidak akurat. Kebenciannya bodoh jadi. Terus sampai bikin orang tutup akun lagi. Iya, masalahnya habis itu dia bilang nih, oh iya aku minta maaf gitu. Kurang lebih dia minta maaf. Dikit-dikit klarifikasi. Jadi dia klarifikasi, minta maaf. Nah, habis itu setelah klarifikasi itu dia munculkan sesuatu lagi nih. Aku akan melakukannya lagi karena ya ini menyenangkan gitu. Dia suka melakukan itu emang. Gila. Pada dasarnya ini emang cuma Emang orang menyerang doang. sakit sih, orang berhati busuk sih menurut gue. Iya, jahat banget emang. Jahat banget. Dan ya, kalau menurut kalian gimana? Apakah orang-orang kayak
kayak gini emang harus ada di sosial media Atau atau justru kita yang bikin dia tutup akun? dia nggak bakal tutup akun sih kalau kataku, dia masih bisa bikin lagi. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah orang yang kayak gini layak menggunakan sosial media atau enggak? Selanjutnya adalah berita rental girlfriend. Soro-soro Cikanda. Ya, pokoknya mereka itu mengeluarkan. Gimana? Akhirnya tamat gak? Enggak, mereka nggak tamat, tapi mereka bikin anime baru. Mereka mengeluarkan season 4. Coba gue tanya, siapa yang menunggu season 4 di sini? Tuh, Nggak ada yang peduli. Gak ada yang angkat tangan. Nggak ada yang peduli jujur ya. Kayaknya berita bakal kayak pas orang lihat kan, berita selanjutnya dari rental girlfriend, Soro-soro Cikanda, langsung di skip. Gak ada yang peduli. Nah, mereka itu mengeluarkan key visual yang baru dan anime ini bakal keluar di bulan Juli 2025. Gila. Menantikan Gila, masih ada ya mukanya. Iya anjir, masih sanggup dia ngeluarin Anime. Jujur, desain karakternya cakep. Aku nggak bohong. Animasinya beberapa kali ngeliatkan karakter ini cakep. Cuma ceritanya itu loh. Gimana ya? Bisa sih kita nonton di mute gitu ya. Percuma juga, nggak dapat. Ngeliat Chizuru doang. Ngeliat Chizuru cakep banget bro, gila. Itulah kenapa makanya MC-nya itu nggak dikasih sama Chizuru. Karena autornya aja mau. Autornya yang suka sama Chizuru emang. Autornya emang juga aneh. Ya tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian sangat menunggu Kimetsu no Girlfriend? Kimetsu no Girlfriend season 4. Kalau gua sih lebih nunggu ini sih. Berita selanjutnya. Ada yang bakal tayang di Juni kan? Apa tuh? Kobayashi Maid Dragon. Anjay. Itu bridgingnya bagus. Tumben Ocha punya otak buat bridging bagus. Kemana aja selama ini aku ya? Hari ini ada evolusi apa nih? Kan gue belajar. Oh, nice belajar. Jadi ceritanya Kobayashi-san kan mereka mengeluarkan movie. Dan movie-nya bakal keluar di bulan Juli nanti. Buat yang nggak tahu, Kobayashi ini adalah anime tentang ada naga. Tapi dia berubah jadi maid. Terus habis itu dia membuat suasana rumah jadi lebih menyenangkan. Wih. Karena di situ ada tuan rumahnya, ada anaknya juga, ada naganya. Anaknya juga naga gitu. Pokoknya ini anime seru dan fresh banget ya. Dibilang seru sih aku nggak tahu. Cuma heartwarming yang pasti. Bikin lucu-lucu. Takagi gitu nggak? Nggak ada Takagi aja. Nggak, vibes-nya mirip Takagi nggak? Nggak, beda jauh. Jadi bakal keluar di Juli. Iya, Juli 2025. Juli 2025. Kira-kira masuk sini kapan? Nggak tahu. Aku berharap semoga ini masuk di sini. Oh, masih gambling ya? Ya paling selisihnya 6 bulan atau 3 bulan sih. Tapi kalau misalnya tayang, kalau kita diundang buat nonton sih kita gas-gas aja ya. Dengan senang hati, bro. Kita mah senang-senang aja ya kalau diundang. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian menunggu anime Kobayashi dari Kyoto Animation ini? Atau rental girlfriend? Enggak, kalau kataku sih mending Kobayashi. Enggak kan, siapa tahu masih ada yang kayak ini dari Kyoto Animation bro, beda. Jadi Kyoto Animation kan Kill, tapi kan siapa tahu di season kan selera orang beda-beda. Iya tuh siapa tahu di season 4 MC-nya berubah Kill. Ya kan ya kan dia belum tentu tahu. Berita selanjutnya ada berita di mana Danmachi kan ada 4 episode sisa nih. Kemarin kan ketunda tuh tayangnya tuh di episode 8 kalau nggak salah. 8 baru ada episode selanjutnya 4 nih. Nggak tahu kan kemarin kapan mereka ngasih pengumuman. Akhirnya mereka itu bakal mengeluarkan animenya di bulan Februari ini. Wow. Setelah sekian lama tidak ada kabar, akhirnya mereka lamanya ini lama banget. Ya lumayan sih, kayak sebulan kali 2 bulan. Pokoknya mereka tuh awalnya kan nggak ada kabar. Tidak ada kejelasan kapan mau dirilis 4 episode sisanya. Tapi akhirnya mereka ngasih tahu di bulan Februari ini ada episode 4. Walaupun aku nggak nonton Danmachi, tapi wow. Kau nonton? Nonton. Danmachi itu salah satu anime yang cukup oke gitu loh. Nggak jelek, tapi ya cukup menyenangkan buat ditonton. Melihat grindingnya Bel Cranel dan seberapa giatnya Hestia. Dan ini ada namanya Ice. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Kalian berharap apa nih dengan episode 4, sisa 4 episode dari Danmachi? Apakah bakal ngerasa bagus atau enggak? Tapi kalau jelek parah banget sih. Iya, udah ketunda. Jelek lagi. Nggak bisa udah pending nih, itu saatnya pas eksekusi. Oh iya, udah pending, nggak bagus. Iya, itu dia. Masalah produksi lagi. Berita terakhir, ada berita yang wholesome banget. Apa tuh? Lu nikah? Iya, sama lu. Nah,
Nah, berita selanjutnya ini wholesome banget karena bukan tentang pernikahan. Nggak ada hubungannya sama pernikahan. Lahiran berarti? Nggak ada hubungannya. Jadi ada video yang dimana ada anak gitu, dia megang bonekanya Todoroki. Terus dia bilang, ih dia lucu ya. Nah kebetulan anak itu juga punya tanda lahir di sini. Jadi kayak ada bekas luka kayak Todoroki gitu. Itu berarti anaknya mungkin jodoh gue. Anak kecil. The next Todoroki Shoto. Anak kecil cewek juga. Enggak lah, gue sama Todoroki aja. Enggak, iya sama Todoroki aja nggak menghayal aja, sering-sering menghayal. Nah, basically anak itu kayak menunjukkan kalau dia seneng banget sama boneka itu. Ternyata ini anak keren. itu adalah gitu. gue, men. Itu kayaknya video gue waktu kecil deh. Gimana bekas tanda airnya? Ini udah jangan menghayal loh, Ca. Jadi intinya dia kan seneng sama boneka itu. Disebar dong di internet kan videonya. Nah, ini videonya yang nyebar siapa? ada orang yang nyebar. Nah, tapi anak ini masih kecil. Masih kecil, dia di video sama orang tuanya mungkin. Disebar gitu Oh, kan. anak tuanya masukin di Ke sosmed. terus ada yang lihat disebar. Iya, nyebar itu videonya. Parah. Sampai-sampai, kok parah? Kan- Ini wholesome bro, ingat. Enggak, tapi kan menyebarkan video. Maksudnya di-share dong, Ocha. Share. Otaknya dipakai Ocha, please. Nah, terus video ini nyampai ke Horikoshi langsung. Wow. Damn. Tahu nggak Horikoshi siapa? Enggak. Horikoshi itu yang bikin My Hero Academia, Ocha. Dan itu Todoroki Shoto doang. Karbit tuh. Karbit banget. Horikoshi dapat video itu dan dia ngasih tahu, Horikoshi itu kan pembuat manganya. Dia ngasih tahu ke pengisi suaranya Shoto. No way. Pengisi suaranya Shoto akhirnya ngelihat ada anak itu tadi suka dengan Shoto gitu. Kan Yuki Kaji tuh ngisi suaranya ini. Ngisi suaranya Shoto. Terus dia kurang lebih bilang seneng banget dapat fans yang kayak gitu. Semoga dia bisa tumbuh dengan baik. Kurang lebih kayak gitulah ya intinya. Kau iri nggak? Ngeri banget. Kenapa ya? Clinton bisa nggak tolong hubungin gitu? Nggak usah terlalu berharap, Koca. Kau nggak Mau usah. juga. Ya, kalau kau yang kayak gitu, kau lebih ke arah tante-tante yang lagi halu. Jadi nggak usah terlalu dipaksain. Oke? Ah, berarti ntar gue bikin. Kayak misalnya aku yang menghayal dengan bertemu dengan Takahashi Ntar gua Rie, itu bikin- tidak akan kejadian. Ntar bikin video kayak gitu lah. Siapa tahu nanti dilihat. Enggak akan. Dan ya itu aja berita untuk kali ini. Dan semoga Ocha bisa tobat. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah anak ini deserve untuk mendapatkan perhatian dari Yuki Kaji dan Horikoshi? Atau seharusnya gue? Atau seharusnya Ocha? Nah, ya udah. Dan mungkin untuk sekarang itu aja dulu berita lain kali ini. Dan untuk kita semua, stay green and sound. Dadah.